Pilihan hero di Dark War Survival ini penting banget guys. Kita harus menentukan faction mana dan sistemnya seperti apa. Buat kalian pemula yang belum tahu, kalian harus simak videonya sebagai berikut ini. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja, let's go guys. Di video kali ini aku akan melanjutkan untuk membahas hero guys. Ini kelanjutan dari 7 tips dan trik dari PvP ya, yang videoku kapan lalu. Kalian kalau belum nonton, kalian bisa cek aja link di atas ini ya. Lalu kita akan lanjut kembali ke hero guys. Nah, by the way, di sini yang pertama aku akan bahas adalah sistem counternya dari faksi atau faction. Ya, faction di sini ada 3 macam guys ya. Di sini ada 3 kelas, yaitu yang pertama adalah fighter. Ya, seperti halnya si Guy ini adalah fighter guys. Dan by the way, di dalam sistem counter faction ini ada namanya itu mengcounter dan di counter. Ya, sama seperti yang kalian baca di sini guys. Kalau fighter ini bisa di counter sama shooter dan bisa di counter sama bisa mengcounter rider. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama halnya kalau kita membuka bagian shooter. Shooter pun bisa di counter sama rider dan bisa mengcounter fighter. Dan untuk rider guys, ini bisa di counter sama fighter dan bisa mengcounter shooter. Nah, itulah dari sistem factionnya ya. Jadi ada yang fighter dia sebagai petarung jarak dekat, kalau shooter kan sebagai jarak jauh guys. Jadi tentu aja itu bisa saling counter gitu. Yang kedua ini bagian tier list adalah ini kalian harus tahu guys, di sini ada kelas-kelasnya ya. Di sini aku udah kelompokin berdasarkan faction ya. Ini untuk factionnya ini aku sendiri belum lengkap terus terang aja. Untuk hero aku ntar ada beberapa yang belum aku punya, cukup lumayan banyak guys. Kurang lebih ada 13 hero yang aku belum punya dan semuanya adalah kelas S ya, S tier. Nah, aku akan kasih contoh seperti Guy. Ini adalah S tier. Ya, tentu ini menjadi hero yang wow gitu. Lalu ada seperti Catherine and Rex. Ini guys. Ini juga kelasnya fighter ya. Nah, setiap faction ini punya kelas masing-masing guys. Ada yang S tier, ada yang A tier. Termasuk halnya seperti shooter. Ini S tiernya, lalu ada juga yang A tiernya guys, kayak Cecilia. Tentu sih kelasnya beda ya, pasti beda damage, beda fungsi juga ya guys ya. Tapi kalian lihat kalau kalian nggak punya kelas S tiernya ya mau nggak mau kalian harus pakai A tier. Ini yang kedua harus kalian tahu guys. Ini penting banget. Nah, yang ketiga adalah faction composition. Ya, ini penting banget. Ini tergantung dari lawan kalian juga ya. Komposisi. Semisal kalau kalian lawannya kebanyakan adalah rider, tim kalian minimal harus banyak fighternya guys, minimal 3 biar kalian dapat bonus rate 15-35% kalian. Nah, itu kalian komposisiin. Semisal contohnya seperti ini guys. Ini di formasi 1 aja ya, karena aku belum lengkap hero-nya guys. Nah, di sini untuk shooterku ini adalah komposisi dari shooter guys. Aku mendapatkan 15% tambahan untuk rate-nya, untuk defense dan attack-nya. Semisal aku lepas 1 ini guys, maka jadi 0 langsung. Kalau semisal aku tambahin shooter lagi, ya ini aku kasih contohnya yang ini aja ya, yang nggak aku pakai, langsung jadi 25% guys. Semisal aku lepas lagi, jadi 55-nya adalah shooter. Sebentar, ini aja kasih contoh, maka jadi 35% guys. Jadi range-nya 15-35%. Nah, kaitannya apa ini dengan komposisi dengan lawan guys? Kalau semisal lawan kalian di sini kebanyakan adalah rider guys, kalian harus tahu ya, kalau rider itu kelemahannya sama fighter. Kalian harus banyakin komposisi fighter. Kalau misalnya lawan kalian itu kebanyakannya adalah fighter, kalian harus kasih komposisi shooter. Minimal 3 hero dalam tim kalian. Jadi kalian harus fleksibel kalau kalian main PvP ya. Kalau PvE aku rasa oke sih, kalian main quick deploy oke gitu.
Nah, kalau aku sih punya rekomendasi di bagian terakhir. Kalian sesuaiin aja pertama ya kalau PvP itu lawan kalian tuh siapa. Misal contoh seperti ini guys, aku ke arena ya. Kita akan lihat di arena di sini. Wow, lawanku udah gigi-gigi semua nih, nggak masalah sih aku pakai yang ini ya. Nah, di sini komposisi dia ini acak kadut guys. Dia nggak punya bonus rate kalau ini ya. Kenapa? Dia nggak ada 3 faction yang sama. Berarti dia nggak punya bonus rate. Nah, di sini biasanya aku akan kasih counter-counternya. Semisal contoh nih ya. Yang pertama ini si Rider itu kelemahannya sama si Shooter kelemahannya sama Rider ya. Dan di sini untuk Rider kelemahannya adalah sama Fighter harusnya. Aku akan tukar guys. Nah, udah ini kita langsung fight-in aja. Dan hasilnya kita menang. Ini pasti menang sih karena CP aku kan tinggi ya, lebih tinggi dari dia juga. Udah menang komposisi, udah menang combat power ya, kita menang pasti itu. Mutlak. Nah, dengan begitu kalian awal-awal kalau sudah membangun hero dan kalian mau PvP, kalian bisa sesuaiin guys. Lawan kalian tuh siapa? Dan aku coba ya yang ini guys. Ini kita akan coba. Ini bedanya jauh sih. Apakah bisa menang? Ya, di sini aku kan pakai shooter di depan dan di sini sudah benar ya. Lalu belakangnya kita coba. Kemungkinan sih kalah guys ya. Ini sebagai penutup aja guys. Ya, aku kalah. Ya, itu memang combat power aku beda jauh ya. Pasti kalah sih. Kalau bedanya sedikit-sedikit gitu, misalnya aku 3,7, lawanku 3,9, tapi aku menang komposisi. Kemungkinan besar aku masih bisa menang guys, karena aku kena tambahan rate tadi itu. Itu semua guys untuk dari hero. Itu penting banget kalian harus susun komposisinya yang tepat ya. Jadi semuanya yang sudah aku jelasin ini kalian kalau terapin itu membantu kalian banget. Dan by the way buat kalian yang belum mendapatkan S tier, kalian harus rajin-rajin untuk mencari tiketnya untuk gacha. Nah, di sini di game ini nih untuk gacha mendapatkan S tier itu nggak pelit sih guys, banyak. Asal kalian rajin aja untuk mencari tiketnya. Dan by the way, di sini aku juga akan melanjutkan kembali nanti. Kalau misalnya kalian ingin bertanya apa yang perlu kalian ingin tahu, kalian isikan aja di kolom komentar karena aku pasti akan baca semuanya. Dan pertanyaannya adalah kalian sekarang ini menggunakan komposisi apa favoritnya? Kalian bisa beritahu di kolom komentar ya guys. Ya, itu semuanya guys untuk perjumpaan kali ini. Kita akan kembali lagi di video berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan aktifkan loncengnya guys, biar kalian mendapatkan info update yang terbaru. Sekian dulu, sampai jumpa lagi. Bye-bye guys.